Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nurbayanti dari kelas TI 2C, NPM 2206660121138. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS. Dosen pengampu Bapak Fatoni Mahadika, Eskom MT. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang memori komputer. Pertama-tama, sebelum lebih lanjut membahas tentang memori komputer, seberapa pentingkah memori untuk sebuah perangkat? Memori komputer dapat dibilang sebagai komponen vital karena berperan menentukan kinerja dan performa perangkat komputer. Semakin tinggi kapasitas dan kecepatannya, maka semakin baik pula kinerja sebuah perangkat. Memori sendiri dikategorikan oleh sistem komputer berdasarkan tujuan dan kegunaannya yang berbeda. Selain media penyimpanan, memori juga memiliki fungsi untuk menanggapi perintah dari pengguna. Komponen ini menampung setiap instruksi dari berbagai sumber agar program bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sekilas sudah kita ketahui seberapa penting peran memori dalam menunjang kinerja sebuah perangkat. Maka kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Poin pertama, apa itu memori komputer? Memori komputer adalah perangkat keras hardware yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Memori komputer posisinya berada di dalam Central Processor Unit atau CPU. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor, semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang apabila perangkat dimatikan, sedangkan data yang bersifat permanen tidak akan hilang sekalipun aliran listrik dimatikan. Lanjut ke poin kedua, bagaimana memori bekerja. Cara kerja memori melewati 3 tahap, yaitu yang pertama transfer rate, kecepatan transfer data ke dalam memori internal atau eksternal. Kedua, memory cycle time atau total waktu yang diperlukan. Ketiga, access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Selanjutnya, poin ketiga, fungsi memori komputer. Secara garis besar, memori berfungsi untuk menyimpan data secara permanen maupun sementara. Ada fungsi lain dari memori, yaitu pertama, data diinput lalu dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Kedua, menyimpan instruksi. Ketiga, media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Keempat, menyimpan data semua aplikasi. Kelima, dapat membackup data. Keenam, menyimpan data multimedia. Lanjut ke poin keempat. Poin keempat, fitur-fitur memori komputer. Pertama, lokasi memori. Lokasi penempatan memori apakah berada di dalam, internal, atau di luar eksternal. Memori internal disebut juga memori utama karena tertanam dalam perangkat, sedangkan memori eksternal merupakan media penyimpanan yang terpisah dari perangkat. Kedua, kapasitas memori. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte atau word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja sebuah perangkat. Ketiga, unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulisan dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkat yang sama dengan ukuran word. Sementara pada eksternal memori, transfer data tidak akan sama dengan word karena unit transfernya cenderung lebih besar. Selanjutnya, kita lanjut ke poin kelima. Poin kelima, metode akses. Cara perangkat menulis dan membaca memori. Ada 4 macam. Di antaranya, yang pertama, Associative Access Method. Jenis memori yang bekerja mencari data berdasarkan alamat memori. Kedua, Direct Memory Address. Metode yang memungkinkan data dapat diambil langsung dari main memory oleh perangkat input dan output. 3. Random Access Method. Metode akses data pada memori yang dilakukan secara acak. Keempat, Sequential Access Method. Metode membaca data yang telah disimpan berurutan pada memori. Selanjutnya, poin ke-6. Poin ke-6, jenis-jenis memori komputer. Yang pertama, RAM, termasuk memori volatil atau bersifat sementara. Merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. Kedua, ROM
termasuk memori non-volatil atau bersifat permanen. Sama halnya dengan RAM, namun RAM bersifat non-volatil sehingga data tidak akan hilang meskipun tidak ada daya sekalipun. Ketiga, hard disk merupakan memori non-volatil yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Keempat, USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Kelima, compact disk atau CD merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membackup data. CD mampu menyimpan data berupa video, audio, dokumen, dan lain sebagainya. Keenam, register atau penyimpanan sementara merupakan memori tercepat dan relatif kecil, yakni 16, 32, atau 64 bit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.